para sahabat setelah terlepasnya Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika di dalam perang Uhud, dia kena busur anak panah. Tertancap anak panah di pahanya, begitu mau dicabut, pas kena, dia larang para sahabat dan temannya, jangan cabut. Nanti sampai pada saat saya sudah takbir, baru kamu cabut itu anak panah. Begitu karena iman yang begitu teguh dalam diri para sahabat yang mencontohi perjuangan Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah gerakan dakwah kita. Jadi kapan dan dimanapun di majelis kita ini, kita harus sebarkan dakwah dalam bentuk fungsi yang pertama adalah syahidan. Karena inilah pondasi dasar Islam dalam membangun umat Islam ini secara keseluruhan, saudara-saudara kita. Karena Allah sudah menyebutkan kepada kita dalam doa yang dipimpin oleh guru tadi, Prof. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allah sendiri perintahkan kita untuk mendoakan mereka. Makanya kita harus ajak mereka untuk bagaimana mereka selamat. Bagaimana selamat apa? Dunia dan akhirat mereka, kita semua harus selamat. Karena ini perintah Allah. Inilah bapak-bapak dan saudaraku sekalian. Persoalan pondasi pertama adalah syahidat. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah mubasyiran, kabar kegembiraan. Allah memberikan di atas pundak Rasulullah dan kita umatnya mubasyiran, kabar kegembiraan. Rasulullah senyalir dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini sudah jelas. Banyak kita umat Islam mengaku Islam, tapi yang dia bisa mampu lakukan, praktekkan dalam perilaku kehidupannya yang Islami hanya satu, syahadat saja. Itu tadi yang saya bilang, syahadat saja. Itu pun syukur kalau sudah benar syahadat. Sampai mati hanya syahadat. Salat tidak ada, puasa acak-acakan. Bahkan di Nusantara kita ini masih ada punya pemahaman tarekat yang salah. Puasa 3 hari. Ada yang ambil 3 hari pertama, ada yang ambil hari pertama, hari kedua, hari ke-15 dan hari ke-29 ikut hari raya. Ini namanya puasa apa ini? Inilah menanamkan pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mendapatkan kabar kegembiraan dari Allah? Mubasyiran. Salah ibadah, salah paham. Inilah fungsi dakwah lewat kita punya jamaah tabligh untuk bagaimana kita sebarkan fungsi yang kedua ini, mubasyiran kepada saudara-saudara kita. Jadi persoalan syahadat itu yang pertama. Yang kedua salat. Kita mengaku Islam tapi salat kita bagaimana? Salat 5 waktu saja tidak, apalagi salat sunat. Masya Allah, coba kita lihat. Salat berjamaah saja begitu imam salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mana nih? Semua pulang. Masya Allah. Padahal rangkaian salat itu para ulama fikih, para ulama tafsir, ulama hadis mengatakan ada yang perlu diperbaiki. Yang pertama, perbaiki wudumu, perbaiki salatmu, perbaiki bacaanmu, perbaiki wiridmu, zikirmu, dan perbaiki doamu. Ini 5, satu rangkaian. Kapan kau tinggalkan salah satu, Allah pertanyakan kau punya paket ibadah salat. Jangan kita ini terlalu hubbu dunia. Wah, ada kesibukan. Subhanallah, Allah minta hanya 5 menit. 24 jam Allah berikan kepada kita. Hanya dari 5 waktu ini 25 menit. Allah minta 25 menit. Dari 24 jam. Masya Allah. Kalau kita hitung 25 menit itu tidak cukup setengah jam, Allah minta. Tapi inilah orang-orang yang tidak wazkuru nikmat Allah. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Orang-orang seperti ini. Jadi kalau kita sakit, jangan persalahkan tetangga, jangan persalahkan teman. Tanya dirimu. Ida binafsi, koreksi dirimu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kalau azab dan kutukan kebencian Allah sudah datang terhadap dirimu dan keluargamu, bertanyalah kamu kepada Allah. Jangan salahkan keluargamu, jangan salahkan tetanggamu, jangan salahkan teman kerjamu, tapi introspeksi dirimu, kembali kepada kepribadian. Kita tidak syukuri, Masya Allah, potensi yang Allah berikan kepada kita ini ada dua yang sangat berharga. Jantung kita dan hati kita, otak kita. Ini luar biasa. Jantung kita ini adalah rahasia Allah berlabuh dalam diri kita. Coba kalau Allah bilang stop, jantung mati, kau mayat. Dan Allah hidupkan ini hanya dengan 4 huruf, alif lam lam ha, Allah. Jantung berdebar dengan Allah, Allah, Allah. Baru salat kamu lupa diri. Subhanallah ya karim. Inilah dalam keterkaitan persoalan inilah perlu dalam kehidupan ini kita perbaiki kita punya persoalan ibadah salat. Ya, dari 5 konsep tadi, inilah kita harus sempurnakan. Jadi pertama wudhu, yang kedua kita punya bacaan sholat, perbaiki kita punya qiraat sholat, kemudian setelah sholat kita wirid zikir, kemudian tutup dengan doa. Ini persoalan doa juga saya lihat sekarang banyak orang yang tidak mau berdoa. Coba baca sejarah Nabi. Satu saat ketika Rasulullah minta seorang sahabat datang kepada Nabi minta didoakan, dia bilang, "Enggak usah saya doakan kamu. Coba kamu ke Dasur, minta supaya dia doakan kamu." Ini sahabat bingung, ini Dasur ini pemuda kok Nabi suruh saya untuk dia doakan, apa kelebihannya ini Dasur ini? Setelah dia sahabat ini ke sana, ya Dasur, saya minta kepada Rasulullah mau doakan saya, tapi kata Nabi, dia agar kamu bisa doakan saya supaya saya punya penyakit ini bisa lepas. Dia bacakan Fatihah kepada orang yang datang meminta kepada dia. Setelah dia pulang 3 hari kemudian, ia sembuh dari penyakitnya, batuknya, flu-nya hilang. Dia bertanya kembali, ya Rasulullah, kenapa 3 hari yang lalu ya Rasul, ya Nabi Allah, ya Habibullah, ya Khadimal Ummah, saya minta untuk kita doakan saya, tapi kok kita suruh saya ke Dasur? Saya bilang, iya, Dasur itu penghuni surga. Karena ketika mamanya mau berangkat haji dengan kelompok muhajirin dari sini ke Mekah, itu dia dengar bapaknya dari Medina sampai di Mekah. Sudah Hamin 2, dia tanya, mamanya tanya, nah ini kelompok semua sudah ada untanya, kita punya unta mana? Kau bilang unta yang ditinggalkan bapakmu mana? Dia bilang, iya, sampai ada itu, tunggu gimana? Begitu Hamin 1, ini orang sudah siap, mana kita punya unta Dasur? Dia bilang, tunggu sebentar, itu ada itu, kita punya unta itu gagah dan insya Allah siap untuk mama tunggangi sampai di Makkah. Inilah termakbulnya doa Dasur karena birrul walidaini ihsan, pengabdiannya kepada orang tuanya. Allahu Akbar. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, para jemaah subuh yang dirahmati Allah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi persoalan ibadah salat ini yang perlu kita sebarkan kepada saudara-saudara kita bahwa salat ini adalah kewajiban yang sangat terpenting. Jadi kabar gembira mubasyiran, Nabi memberikan rukun Islam ini atas 5. Tapi Nabi utamakan salah satunya adalah salli. Kenapa? Nabi ketika mau wafat, mau akhiri napasnya, Abu Bakar berbisik, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah, ya Khadimal Ummah, apa yang kau tinggalkan untuk kami umat setelah nanti kau tinggalkan kami semua? Nabi balik menatap Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, menetes air mata, lalu dia menjawab, salli. Salat. Nabi tidak katakan jabatan. Nabi tidak katakan istri cantik, harta, tidak. Nabi tidak katakan al-mal, tidak. Tapi salli. Jadi pada prinsipnya kita ini harus perhatikan kita punya ibadah salat itu. Sehingga Nabi sendiri mengatakan,
salatlah kalian sebelum kamu disalati. Salatul ummati, salatlah kalian sebelum kalian disalati. Ya, jadi Nabi menyampaikan hal itu, salatlah kita sebelum kita disalati, maksudnya sebelum kita mati untuk disalati orang ya harus masa sehat, masa hidup, ya perbaiki salatmu, ibadah salatmu perbaiki. Sehingga secara tegas saya temukan di Kitabul Am, kitabnya Imam Syafi'i, itu secara tegas dia mengatakan bahwa siapa umat Rasulullah di masa hidupnya tidak salat 5 waktu, maka ketika dia wafat haram hukumnya untuk disalati. Dan hal ini ketika abah saya pulang mukim dari Mekah, saya tanya, ini pendapatnya Imam Syafi'i ini bagaimana ini? Iya itu betul, itu tidak boleh. Sehingga pada saat saya jadi imam kelurahan di Kota Makassar, sebelum saya jadi kepala penerangan agama Kota Makassar di Rapot ini, saya jadi imam saat itu. Daerah Raja Wali itu di Raja Wali 8, Raja Wali 7, pelelangan ikan itu daerah Texas. Di sana P3 itu, peminum, perampok, penjudi. P3. Ada tokoh peminumnya saat itu meninggal dan bertetangga dengan saya. Tapi ketika kalau mampu, saya hanya teriak saja masuk itu. Tapi begitu dia meninggal, saya datang karena imam, saya kasih mandi, setelah itu saya kapani. Keluarga mengatakan, Ustadz, Pak Imam tunggu, sudah mau disalatin. Saya bilang maaf, saya mau tanya sebelum saya pulang, saya mau tanya, ini maaf almarhum, masa hidupnya dia salat enggak? Pernah kalian dia salat enggak? Di rumah atau di masjid? Pernah salat? Kalau begitu maaf, mau terima. Inilah begitu tegas Rasulullah mengatakan, salatlah kamu sebelum kalian disalati. Maksudnya hidup sehat ya harus salat. Kalau kamu tidak salat bahaya, nanti kamu tidak bisa disalati. Maka dasar inilah Imam Syafi'i ambil dan dia tuliskan dalam kitabnya Kitabul Am. Masya Allah, ini perlu kita wasiatkan kepada kita punya keluarga. Jangan sampai ada anak kita, istri kita, ponakan kita, saudara-saudara kita, seayah, seibu, ada yang tidak salat, kita kena. Kita pintar berdakwah kepada orang lain, sementara kita punya mani, kita punya nasab, banyak yang tidak salat. Ini kan berbahaya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, para jemaah subuh yang dimuliakan Allah dan semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang kedua kita lihat